Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam acara ilmu pengetahuan sosial. Bisa semuanya? Bisa? Ini sebelumnya Kak Doni mau bertanya dulu sama teman-teman nih. Kabar hari ini gimana? Apakah baik? Sehat semua, sehat? Sudah pada sarapan? Oh, menunggu MBG. Oke. Nah, ini ya dikembalikan lagi. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 5. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah jadi. Kelompok 1 sudah. Karena di minggu ini itu sudah presentasi dari kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 5 bisa diperhatikan dulu. Nah, oke, sebelum lanjutkan presentasi, kalau mau bertanya dulu nih sama teman-teman. Ada yang masih ingat apa itu bencana? Ada 3 kan ya, bencana 1, bencana A, 2 bencana, terus yang 3 bencana. Nah, penyebabnya kira-kira apa tuh? 1, penyebab dari bencana alam apa? Sampah. Terus apa? Pergeseran tektonik. Terus kalau penyebab bencana non alam apa kira-kira? Kalau penyebab bencana sosial apa? Konflik sosial itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini itu apa? Mengetahui bencana, terus apa? Mengetahui juga faktor-faktor penyebabnya, dampaknya, ya. Oke, jadi itu tujuannya itu supaya teman-teman tahu penyebab dan jenis bencana. Oke, sudah siap semuanya? Berarti yang itu ya, yang belum presentasi kelompok 1, 2, dan 3 ya. Nah, katanya pas kemarin itu ada yang bilang sama Kak Rumi kelompok 4 ini kita ulang karena ada yang belum ikut, jadi pengen ikut gitu. Gimana? Kamu kalau berapa? Oh, ini ya? Ini kalau di mana punya? Di mana nak? Tadi mau gimana nak siap? Kalau mau lagi? Ngapain dong kau? Dia kan baca. Gimana? Silakan kelompok 1 presentasi siap. Ayo mana adik? Apa nama? Silakan. Kelompok 1 ya. Yang lainnya bisa diperhatikan dulu semuanya. Nanti seperti di awal ya. Seperti di awal ada 3 pertanyaan. Nanti buat orang atau buat kalian yang bertanya akan mendapatkan nilai tambahan, oke? Seperti yang di minggu kemarin itu ya. Jadi silakan berebut untuk bertanya kepada kelompok yang sedang berpresentasi, oke? Boleh ya, boleh. Ya, ini silakan dari kelompok 1.
Oh ya, di sini yang tidak hadir siapa saja? Irgi, Eri, Moji, sama Adil ya? Ya. Teddy. Oh Teddy, oke. Yuk silakan dari kelompok 1 presentasi. Buat yang lainnya, kalau semuanya buat yang lainnya silakan buku IPS-nya dikeluarkan. Silakan. Nanti mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Silakan silakan dari kelompok 1. Jadi baca yang nanti ya. Itu biasa ya, sekarang dulu yang bisa yang luas ya, oke? Diperhatikan ya, silakan. Kami dari kelompok 1. Adapun nama-nama beli presentasi ya, silakan. Gantian ya, seperti biasa. Bisa yang keras, bisa yang keras. Yang tidak mampu menampung debit air. Iya. Keras ya. Silakan. Definisi banjir adalah faktor alam, fenomena alam, perubahan terakhir. Sebuah wilayah saluran air.
Sudah? Aku mau nanya. Silakan untuk tiga penanya ya. Aku. Ya, siapa namanya? Iya, Lintang. Silakan Lintang, boleh. Wilayah mana aja yang pernah terjadi banjir? Banyak. Ya tersebut satu-satu kabel. Dulu aku siji ge. Ya aku orang-orang Aceh. Iya kok Aceh sih? Ya ada tulisannya kan di kono orang ditulis. Lah, garing. Masing ditulis ke bukunya. Ya, ini apa ya si anak baik. Si anak baik. Aceh. Terus? Iya. Ya tahu Bang. Berarti Aceh sama Kalimantan ya? Oke. Silakan Mualim, ada yang bertanya tadi. Hah? Penyebab. Orang-orang di rumah sih. Silakan penyebabnya apa kira-kira? Kerusakannya menyebabkan kombinasi curah hujan ekstrim, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan bangunan serta drainase Silakan satu lagi. kan nih cuma tanya doang kan. Satu lagi silakan bertanya kepada kelompok satu. Tidak ada? Iya, silakan Wawas. Apa penyebab? Kapan? Apa yang Persida. Silakan satu lagi Dea. Dea. Kalau tidak ada, sudah. Masih ada satu lagi, satu kesempatan. Nanti akan mendapatkan nilai tambahan kalau bertanya. Silakan Dea. Di ilah. Orang pergi nih. Nanti belum dulu sini. Nah, tadi kan dari kelompok satu membahas tentang banjir. Nah, tadi ada yang bertanya apa penyebab banjir. Nah, sebenarnya banyak banget teman-teman. Penyebab banjir itu bisa dari faktor klimatologis, terus apa? Geologis dan hidrologis. Jadi bisa dari faktor cuaca. Dan itu faktor klimatologis seperti yang disampaikan pada minggu kemarin ya. Ada kan ya? Silakan dibuka-buka lagi. Jadi sangat-sangat banyak penyebab itu. Yang pertama bisa dari faktor kita sendiri. Karena apa? Karena sering membuang sampah sembarang. Itu yang menyebabkan apa? Penyumbatan di saluran air. Itu ya. Akhirnya air dari sungai itu meluap dan memasuki ke pemukiman masyarakat. Nah, itu. Terus tadi ada yang bertanya juga penyebabnya apa ya? Tadi kayak kita sering buang sampah sembarangan, terus dari tutupan atau drainase yang buruk, itu jadi tidak menyerap air dengan sempurna. Terus apa wilayah yang sering terjadi? Nah, ini tuh bisa dimanapun ya. Bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Kalimantan, tapi bisa dimanapun. Bahkan di Indonesia juga sering terjadi seperti di Eretan, itu terjadi banjir. Itu ya, bisa dimanapun, bisa di daerah sekitar juga, bisa. Apalagi sekarang lagi musim hujan, ya curah air hujan itu tinggi. Ya, jadi sebisa mungkin kita harus menjaga kebersihan lingkungan, ya. Terus di sini ada berapa korban? Nah, sebenarnya korban itu tidak ada nilai pasti, jadi bisa
banyak banget gitu. Karena dari berbagai daerah pasti ada korban, baik itu korban yang meninggal dunia maupun korban yang hanya luka-luka. Itu ya. Jadi tidak bisa dipastikan secara real atau secara nyata, tapi bisa diperkirakan saja. Itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi penyebab banjir itu ada banyak. Jadi mulai dari klimatologis, hidrologis maupun biologis. Gitu. Boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan boleh duduk. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3. Silakan kelompok 2 boleh. Orderannya mana? Mau tak? Iya. Mau. Namanya siapa ini kelompok 2? Ikut nabi. Silakan, namanya siapa? Guntur ya? Ampun. Alif. Boleh maju, jangan senderan ya. Silakan. Salam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Ya, silakan. Nama timnya siapa-siapa silakan disebutkan ya. Tim siapa? Saya bernama Arif, saya bernama Indo, di sebelah saya bernama Diva, sebenarnya lagi bernama Rofi, dan sebelah sana bersama bernama Aidi. Silakan, boleh dilanjut ya. Setahun bukan di tahunan di Indonesia. Boleh yang Di Indonesia boleh yang terkenas ya. tiap tahun kasus pelajar tewas akibat tawuran, 60% dipicu masalah sepele, gangguan ejekan, dampak dari tawuran, cedera atau kematian, masalah bersih, Ini alumnya kasih. dan keluarga. Enggak apa-apa. Sudah berangkat? Sudah. Singkat banget ya. Silakan buat Aku tiga nanya penanya silakan. Kali belikan Boleh, boleh. 3 penanya silakan diberi kesempatan. Silakan Lintang. Definisi dampak. Apa dampak dari tawuran? Apa dampak dari Ya, silakan ya. Iya, silakan. Melani. Iya, silakan. Siapa namanya kamu? Namanya siapa? Biasa dipanggil Depan. Sudah? Nah, jadi dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 mempresentasikan terkait bencana sosial. Yaitu apa? Tahu?
ini tuh biasanya apa? Biasanya konflik yang sering terjadi di ranah siswa atau di ranah pelajar. Apa penyebabnya? Biasanya penyebabnya itu apa? Terkait konflik-konflik yang memang ya tadi konflik sepele. Karena apa? Karena biasanya siswa itu di usia SMP maupun SMA itu sedang mencari jati dirinya. Jadi pengen kelihatan apa? Pengen kelihatan lebih berani, lebih jago. Makanya apa? Dengan tawuran, dengan diskusi kayak demo itu ya. So, terus apa dampaknya? Dampaknya itu bukan hanya ke diri kita, tapi bisa ke luar, baik itu keluarga maupun ke teman. Karena kalau di ranah-ranah sekolah atau di ranah-ranah SMP, maka kita terlibat tawuran, terus ditangkap sama pihak yang berwajib, contoh kayak pihak polisi. Nanti yang akan dipanggil itu orang tua kita, yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Itu ya, jadi bisa berdampak kemanapun, baik itu di diri sendiri, di keluarga maupun di lingkungan. Makanya jangan coba-coba ikutan tahu. Selain dampak ke itu, kita juga bisa mengalami luka-luka, bahkan meninggal dunia akibat tawuran itu. Nah, terus tadi ada yang bertanya juga korban. Nah, seperti tadi, korban tawuran itu sama, tidak terhitung secara real atau secara nyata, hanya bisa diperkirakan. Karena apa? Tawuran itu sering terjadi di berbagai daerah, bahkan di Pindrang itu sering terjadi tawuran ya. Teman-teman harus sering-sering memantau berita-berita baik itu di lokal maupun di nasional. Karena apa? Berita tentang tawuran pun sering terjadi ya. Adapun bisa terjadi dimanapun, baik itu di jalan, bahkan pernah itu berita di Indramayu pernah terjadi tawuran di depan SPBU, tahu, di depan pom bensin itu pernah terjadi pada saat bulan lalu, itu terjadi tawuran itu ya. Terus pemicunya apa atau faktornya itu tadi, karena kita pengen terlihat lebih keren, lebih berani itu ya. Jadi bisa disebabkan oleh berbagai pemicu. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 2 sudah presentasi. Silakan. Lanjut kelompok 3. Dia siapa deh? Ya, Melania. Terus Intan. Tita. Terus Rahmat. Terus Arif. Ain. Mualim. Silakan ya. Boleh maju, silakan maju. Yo, silakan boleh dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan virus corona. Kelompok 3 siapa sih? Rahmat Arif. Rahmat Arif Walim Lani Dea Cinta. Pengertian virus corona atau respiratory SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan
penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Faktor virus corona SARS yang menyerang sistem pernapasan menular pada serta transmisi hubungan benda Silakan diperhatikan ya. Silakan diperhatikan. Ngomong Pak. Nanti. Silakan, siapa namanya? Guntur, siapa? Alif. Lebih dari 178 juta. Sabar dong. Ayo. Siapa tadi? Depan. Oi. Pertama kali Udah kan? pada Hah? 2019 Alif. Guntur, kamu bertanya tadi. 2021 telah menyebar ke seluruh dunia. Faktor. Ini apa? Cina manusia. COVID-2 yang menyerang sistem pernapasan menular berarti kecil jika tidak berdaya sangat batuk kecil masalah kecil maupun kebukaan benda yang mau minum bapak ibu Tidak. Siapa tidak? Alif tidak. Oke, teman-teman. Saya silakan. Bisa. Dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu telah mempresentasikan terkait bencana apa? Kira-kira. Bencana apa? Bencana alam. ya. Yaitu bencana virus COVID-19. Nah, ini itu menurut berita berawal dari negara atau dari kota Wuhan ya. Itu yang dimana ini tuh karena apa? Karena konsumsi makanan yang sembarangan. Yang dikatakan itu karena memakan daging kelelawar yang terkontaminasi oleh bakteri. Artinya apa? Virus ini menyebar mulai dari kota Wuhan dan menyebar ke berbagai daerah, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, di Indonesia pun terjadi dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di Indramayu pun banyak yang terkena COVID pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, adapun korbannya menurut Kementerian Kesehatan itu ada sekitar
2 juta lebih korban jiwa yang nyawanya hilang ya. Kalau korban yang hanya terkena dan sembuh itu banyak banget. Tapi korban yang meninggal dunia akibat virus COVID itu ada sekitar 2 juta lebih korban jiwa itu ya. Terus apalagi tadi wilayah ya, itu wilayahnya itu di seluruh dunia. Kalau di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Indramayu pun banyak yang terkena atau terjangkit virus COVID-19. Bahkan pada saat itu Kadoni masih SMA ya, itu sampai sekolah libur selama 2 tahun dari Kadoni kelas 11 sampai wisuda itu full libur selama 2 tahun pada tahun 2020 sampai 2021 itu. Jadi libur selama 2 tahun, hanya diberi tugas melalui media sosial atau melalui Google dokumen atau bisa dari Zoom ataupun dari Google Meet itu. Jadi KBM itu tidak seperti ini, tidak tatap muka, tapi melalui daring, melalui Zoom ataupun Google Meet ya. Terus tadi udah ya, korban sudah, wilayah sudah, faktor sudah. Oke, silakan boleh tepuk tangan buat kelompok 3. Boleh silakan duduk. Silakan, ada yang mau mengulang lagi tadi? Kelompok 4. Silakan. Ya. Gantian ya. Silakan ya. Wawan sendirian. Jangan senderan ya, jangan senderan, silakan. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Faisal mana Faisal? Basirun, Wawas, Dianita, Aulina. Kamu belum ya? Kamu siapa namanya? Teddy, terus Ilham. Silakan. Mulai ya. Maju. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 dan terdiri dari Aulina, Wawas, Ilham Afrizal, Aulina, Yanita, Amin dari Mas di Aceh. Definisi bencana dasyat pada 26 Desember 2022 bahwa jadi Brewon itu dibilang gelombang tinggi puluhan meter dan lebih dari 1.700 Iya, Pak. Silakan diperhatikan dulu ya. Silakan nanti. gelombang di dasar laut pada 26 Desember 2022. Pergerakan di zona janji namanya Buangan belum baik. Mitigasi tsunami. Teddy, silakan Teddy baca Teddy. Silakan Teddy. Apa sih? Sudah makan. Mitigasi tsunami. Sistem peringatan ini tsunami, evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, pembangunan instruktur tahan tsunami, edukasi dan simulasi bencana.
Ilham silakan. Basir Ya, Basir ya nanti. Wilayah tsunami di Aceh. Dampak tsunami dari dilaporkan terjadi di kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Tsunami 2004 ini juga menerjang beberapa wilayah lain yang berada di sebelah timur Aceh seperti di Berwendan, Seumawe. Desember 2004. Jangan ganggu beta kok. Ini bencana. Cara menanggulangi bencana. Gila, kok betul gila. Jadi tsunami. Bisa. Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Berapa korbannya lah berinding? 170.000 jiwa. Tentunya Dari sudah Burung. cara mengatasinya. Mengatasi. Cara menanggulanginya. karena berarti Guntur harus dijawab gue. Guntur apa tadi? korban. Sudah. Oke ya. Tadi ada dari Melani, dari Nurjana, sama dari Guntur ya. Terkait apa? Alif dah. Ya udah Alif. Nur Jana. Tidak harus dijawab. Di kemana kaki ini? Kaki yang Ya. Jadi ada apa? Yang pertama dari Nurjana, cara menanggulangi bencana tsunami itu seperti apa? Yang pertama bisa dari apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat seperti yang dijelaskan dari minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Coba bukunya dibuka lagi teman-teman. Buku catatannya dibuka lagi, cara menanggulangi bencana tsunami atau bencana alam. Silakan dibuka lagi. Yang rumus seperti yang dijelaskan pada saat pertemuan minggu kemarin. Masih ingat? Mualim masih ingat? Dalam mitigasinya apa? Mitigasi udaranya apa? Yang pertama itu ada mitigasi struktural. Apa? Membangun bangunan fisik. Seperti apa? Membangun rumah tahan sana atau tahan air. Terus apa? Membuat tanggul itu ya. Jadi apa? Ada mitigasi struktural. Terus yang kedua ada mitigasi non struktural. Apa? Memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang sering terjadi bencana di daerah itu. Contohnya apa? Kita mengadakan pelatihan penanggulangan bencana. Biasanya itu diadakan oleh BPPD setempat. Contoh kalau di Indramayu seperti yang sudah dijelaskan seperti minggu kemarin itu PKN. biasanya di sekolah itu diadakan pelatihan selama 3 hari oleh BPPD, pelatihan penanggulangan bencana itu ya. Jadi ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural itu. Terus tadi kapan kalau tsunami di Aceh itu sering terjadi, dari 2004 juga pernah terjadi itu ya. Terus di terakhir tuh di 2009 juga ya ada 2004 sama 2000 berapa tuh, karena ada 2 kali ya. Jadi di Aceh itu sering terjadi tsunami teman-teman. Bahkan sekarang pun di
Aceh itu lagi dilanda bencana alam banjir. Itu ya teman-teman ya. Kalau korbannya itu ya banyak gitu, korbannya tetap banyak. Jadi tidak bisa diperkirakan secara real, tapi bisa diperkirakan ya. Itu ya. Bisa dipahami teman-teman terkait bencana alam bisa? Bisa? Oke, silakan beri tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan dilanjut kelompok 5 Muji Arul Lintang Nurjana Fitriani Erianto. Apa ya? Silakan Arul. Alun. Itu alun. Arul Gamono. Arul Gamono. Ted. Apa itu Bang Bang. Iya, Mbak. Apa itu? semangat. Berapa drone? Yo, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Nurjana, Jawaru, Lintang, Fitriani. Kami akan mempresentasikan pengumuman di Bali. Serangkaian serangan bom yang terjadi pada 12 Oktober 2002 di Kuta, Bali, Indonesia. Serangan ini menewaskan 202 orang dari 21 negara termasuk 88 negara Australia dan melukai lebih dari 200 orang lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan pengeboman di Bali. 1. Konflik agama dan politik di Indonesia. 2. Pengaruh kelompok ekstremis Islam. 3. Perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. 4. Dendam terhadap kehadiran warga asing di Bali. Upaya mitigasi pengeboman di Bali. 1. Peningkatan keamanan di tempat-tempat wisata. 2. Kerjasama internasional dalam intelijen terorisme. 3. Program deradikalisasi untuk mengurangi pengaruh ekstremisme. 4. Edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme. 5. Peningkatan kesadaran akan pentingnya toleransi dan perdamaian. Wilayah yang pernah atau rawan terjadi pengeboman antara lain: Bali 2002, 2005, Jakarta 2003, 2004, 2009, Makassar 2002, Solo 2005, Poso 2000-an, Bogor 2005. Konflik agama dan politik. Apa ulang ya, Bu? Lah, kedampak ya. Ini. Dampak faktor-faktor Beda. Beda ya. Iya, konflik ada. Apa sih baca Satu, konflik agama dan politik di Indonesia. 2. Pengaruh kelompok ekstremis Islam. 3. Perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. 4. Dendam terhadap kehadiran warga asing di Bali. Wilayah. Oke. Silakan ada lagi. Ya, wilayah. Wilayah Bali 2002, 2005, Jakarta 2003, 2004, 2009, Makassar 2002, Solo 2005, Poso 2000, Bogor 2005. Silakan ada lagi. Apa? Bisa dong ngacung-ngacung bukan apa? 202 orang dari 21 negara termasuk 88 negara Australia dan melukai lebih dari 200 orang lainnya. Sudah? Ya. Itu ya. Jadi dari kelompok 5 ya. Setelah memperhatikan di sana posisi saya
terjadi pengeboman. Ya, apa penyebab dari pengeboman? Itu ada berbagai motif, teman-teman. Mulai dari motif agama, mulai dari motif konflik, bahkan motif dari bom bunuh diri juga ada. Jadi bom itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Motifnya banyak, mulai dari yang pengen bunuh diri, mulai dari pembalasan dendam, bahkan perang pun bisa menggunakan bom, ya, bom nuklir lah, mau bom apapun, mau bom atom seperti yang dilakukan oleh Amerika di Jepang pada tahun 45 itu. Pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki itu ya, itu pada tahun 1945 itu dilakukan oleh Amerika pada saat perang dunia kedua itu ya. Jadi pengeboman itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Motifnya apa? Bisa perang, bisa bunuh diri, bisa balas dendam, dan lain sebagainya itu ya. Sudah ya, silakan boleh duduk. Boleh tepuk tangan buat kelompok 5, teman-teman. Oke ya, sedikit itu terkait pembelajaran bersama Kak Doni 3 minggu ke belakang ya, karena Kak Doni sudah menjelaskan berbagai mulai dari jenis bencana, terus apa lagi dari mitigasi bencana, dari dampak bencananya, terus dari apa lagi faktor-faktor penyebabnya ya. Jadi mungkin sekarang sudah di bab baru, dan nanti kita di minggu depan ketemu dengan materi baru. Karena di materi sekarang, di materi mitigasi bencana mungkin sudah selesai. Jadi kalau sekarang mau bertanya kepada teman-teman, coba mana absennya? Absennya Mel. Ilham mana? Ilham. Coba Ilham. Ada berapa jenis bencana? Coba Ilham. Berapa? Ada berapa? 3. Coba sebutkan 1 bencana. Terus Bencana alam. terus ya, betul. Sekarang Zahra Auliah, mana Zahra? Mana Zahra? Coba Elizabeth Helensa, mana Elizabeth? Coba Elizabeth. Sebutkan faktor-faktor penyebab bencana non alam. Silakan boleh dibuka lagi catatannya. Di apa? Silakan faktornya. 1. Kesehatan. Terus faktor-faktornya, faktor apa? Faktor penyebabnya. Ya, itu mah pencegahannya. Tidak apa. Satu. Ada ya? Ada tuh. Satu. Ya, dong. Ya. Kuman ya. Oh, itu ya. Nailul aman di mana? Nailul. Nailul, coba Nailul. Cara mitigasi bencana alam seperti apa? Kira-kira 1. Nailul, silakan. Mitigasi pencegahan. Yang terakhir tuh, yang kultural, yang sudah cara
pencegahannya gimana? Pencegahan bencana alam. Satu, apa? Hah? Oke, satu. Teddy Alamsyah, mana Teddy? Alamsyah. Teddy sebutkan macam-macam dari bencana sosial. Satu, apa Teddy? Faktor A? Bukan. Jenisnya apa? Satu. Hah? Bukan. Jenisnya apa? Jenis bencana sosialnya apa? Tahu? Tawuran. Bom. Terus apa lagi? Terorisme. Siap. Oke. Jadi perlu teman-teman tahu ya. Terkait materi mitigasi bencana tuh harus dipahami teman-teman. Karena apa? Karena berkaitan dengan kehidupan kita. Oke ya. Di sini kan Kado ini anggap sudah mampu semua, sudah mampu semua materi yang diberikan sama Kado ini terkait apa itu mitigasi, apa itu faktornya, apa itu penyebabnya. Paham kan ya? Sudah masuk? Atau masih ada yang belum paham kira-kira? Masih ada yang ingin ditanyakan? Dari dia, Bintang sudah? Atau masih ada yang kesulitan terkait materi kali ini? Materi mitigasi bencana? Sudah cukup? Aman? Jadi sekedar menambahkan ya, jadi mitigasi itu ada yang masih ingat apa itu mitigasi? Apa? Ada yang masih ingat seperti yang disampaikan pada saat pertemuan pertama? Apa? Apa itu mitigasi? Ada yang masih ingat? Silakan ya. Apa? Boleh diulangi? Mitigasi adalah tindakan terjadinya sesuatu atau peristiwa. Nah, itu betul ya. Jadi suatu tindakan untuk pencegahan. Oke ya. Jadi Kado ini anggap teman-teman sudah expert atau sudah paham terkait materi kali ini. Oke, sebelum berakhir, Kado ini mau bertanya sama teman-teman terkait pembelajaran hari ini gimana? Apakah ada kritik atau saran dari teman-teman? Seru. Dari dia terus dari Sabet gimana? Dari Sabet? Seru. Dari Faisal? Joko. Asik. Arun? Ngelani? Asik. Dari Aulina? Gimana? Itu gimana hari ini? Hari ini. Oke. Ya, Kado ini sangat berterima kasih kepada teman-teman semua karena telah mau mendengarkan itu belajar bersama ya. Dan mohon maaf dari apabila ada penyampaian yang kurang jelas atau kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan di pertengahan ya kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas. Oke, sebelum itu kita bersama dulu ya foto bersama di yuk. Nanti untuk posternya bisa dibawa ya di bawah tiap-tiap kelompok. Oke. Nanti setelah ini ditempel di belakang. Yuk, kita foto tiap kelompok dulu, nanti foto bersama. Yuk. Foto dulu. Lucu.